Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Fitrah dan dua teman saya Muhammad Taufik Hidayat dan Syaifatul Insaniyah yang akan mempresentasikan makalah mata kuliah hadis Nabawi tentang lingkungan pendidikan perspektif hadis. Pendidikan keluarga. Keluarga merupakan bagian dari lembaga pendidikan informal yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak, baik perkembangan motorik, perkembangan kinestetik maupun perkembangan lainnya. Selain itu, keluarga juga disebut sebagai satuan pendidikan luar sekolah. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mendidik setiap anak. Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara anggotanya bersifat khas. Dalam lingkungan keluarga terletak dasar-dasar pendidikan. Keluarga adalah lingkungan pertama dan mempunyai peranan penting dan pengaruh yang besar terhadap pendidikan anak. Karena keluarga merupakan tempat pertama kali bagi tumbuh kembangnya anak, baik jasmani maupun rohani. Keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk akidah, mental, spiritual, dan kepribadian, serta pola pikir anak. Yang ditanamkan pada masa-masa tersebut akan terus membekas pada jiwa dan kepribadian anak dan tidak mudah hilang atau berubah sesudahnya. Anak adalah anggota keluarga di mana orang tua adalah pemimpin keluarga sebagai penanggung jawab atas keselamatan anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang tua wajib mendidik anak-anaknya sebagaimana penegasan Allah SWT dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat ini firman Allah ditunjukkan kepada Allah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yaitu memerintahkan supaya mereka menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Di antara cara menjaga diri dari api neraka itu ialah mendirikan salat dan bersabar, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah pada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, Umar berkata, wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami? Rasulullah menjawab, larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu melakukannya. Begitulah caranya meluputkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras, yang pemimpinnya berjumlah 19 malaikat. Mereka dikuasakan mengadakan penyiksaan di dalam neraka, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Orang tua sangat menentukan arah perilaku anak. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya memiliki andil dalam menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah yang disebut dalam hadis di atas adalah potensi. Potensi adalah kemampuan. Jadi fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan. Ayah dan ibu dalam hadis ini adalah lingkungan sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli pendidikan. Kedua-duanya atau pembawaan dan lingkungan itulah menurut hadis tersebut yang menentukan perkembangan seorang. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anak adalah orang tua. Ia bertanggung jawab sejak anak-anak masih dalam kandungan. Ibu diperintahkan untuk memperhatikan kesehatannya, karena kesehatan itu ibu mempengaruhi perkembangan janin. Bahkan kewajiban agama pun bisa ditangguhkan bila dalam pelaksanaannya mengganggu kesehatan ibu atau si janin. Tanggung jawab seorang ibu dua hal, yaitu karena kodrat dan karena kepentingan kedua orang tuanya. Orang tua ditakdirkan untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya.
Dengan demikian, pendidikan orang tua pun harus diperhatikan, khususnya pendidikan ibu, sehingga diharapkan ibu rumah tangga tidak hanya mengikuti pendidikan di kala masih di bangku sekolah saja, tetapi harus senantiasa belajar baik melalui pengajian, taklim, radio, televisi, dan bahkan internet. Sebab pendidikan ibu nantinya akan mempengaruhi implikasi yang sangat kuat terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Untuk mewujudkan hal di atas, ada beberapa kiat atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang ibu, yakni sejak masih dalam kandungan seorang ibu, haruskan banyak berdoa dan tadarus Al-Quran serta menghindarkan dari perbuatan tercela. Kedua, saat janin lahir, kedua orang tua atau ayah hendaknya mengazankan dan mengiqomahkan di kedua telinga anaknya, yang diikuti dengan pemberian nama yang baik. Ketiga, memberikan makanan-makanan yang halal dan bergizi, karena makanan akan sangat berpengaruh pada perkembangan fisik dan psikis seorang manusia. Makanan dan minuman dapat berpengaruh terhadap jiwa dan mental pemakannya. Perasaan manusia dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanannya. Yang keempat, mengajarkan akidah yang benar. Keimanan atau akidah adalah hal terpenting yang harus senantiasa diperhatikan oleh orang tua. Karena jika akidah seorang baik dan kuat, maka segi-segi yang lain pun akan menjadi baik. Faktor yang kelima yaitu tauladan dan kontinuitas dalam ibadah dan akhlak. Keteladanan merupakan faktor penting dalam sebuah pendidikan. Baik atau buruknya akhlak seorang anak sangat tergantung dari keteladanan yang diberikan oleh orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua adalah contoh yang terbaik dan terdekat dalam pendidikan anak, yang akan ditirunya dalam tindak tanduknya dan tata santunnya, disadari ataupun tidak, bahkan tercetak dalam jiwa dan perasaan suatu gambaran orang tersebut, baik dalam ucapan atau perbuatan, baik material atau spiritual, diketahui atau tidak diketahui. Betapapun suci dan bersihnya fitrah manusia, betapapun baiknya suatu sistem pendidikan, tidak akan mampu mencetak atau membentuk generasi yang baik tanpa adanya keteladanan dari sang pendidik atau orang tua. Anak akan tumbuh dalam kebaikan, memiliki kemuliaan akhlak jika kedua orang tuanya memberikan teladan yang baik. Demikian pula sebaliknya, ia akan tumbuh dalam kesesatan, berjalan dan dalam kekufuran dan kemaksiatan jika ia melihat kedua orang tuanya memberikan teladan yang buruk. Tidak mungkin sang anak belajar amanah, kemuliaan, sopan santun, kasih sayang dan sebagainya jika kedua orang tua memiliki sifat yang berlawanan seperti dusta, kasar, suka mencela pun sebaliknya. Pendidikan keteladanan terbaik bagi anak ialah jika kedua orang tua mampu menghubungkan anaknya dengan keteladanan Rasulullah SAW, uswah seluruh umat manusia, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang artinya didiklah anak-anakmu 3 perkara: cinta kepada Nabi mereka, cinta kepada sanak keluarga, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabrani. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad yang artinya sinarilah atau yasilah rumah-rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. B. Lingkungan di sekolah. Sekolah atau dalam Islam sering disebut madrasah, merupakan lembaga pendidikan formal maupun Islami yang menentukan membentuk kepribadian anak didik. Bahkan sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik seorang peserta didik. Hal ini cukup beralasan mengingat bahwa sekolah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai ilmu pengetahuan. Lingkungan sekolah yang positif yaitu lingkungan sekolah yang memberikan fasilitas dan motivasi untuk berlangsungnya pendidikan agama. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak untuk kehidupan masyarakat. Sekolah juga merupakan produsen dan pemberi jasa yang sangat erat hubungannya dengan pembangunan. Pembangunan tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa didukungnya dengan manusia yang memiliki sumber daya yang berkualitas sebagai produk pendidikan. Karena itu, sekolah perlu dirancang dengan baik. Sekolah merupakan lingkungan baru bagi anak, tempat bertemunya ratusan anak
dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda-beda, baik status sosial maupun agamanya. Di sekolah inilah anak akan terwarnai oleh berbagai corak pendidikan, kepribadian, dan kebiasaan yang dibawa masing-masing anak dari lingkungan dan kondisi rumah tangga yang berbeda-beda. Begitu juga para pengajar berasal dari berbagai latar belakang, pemikiran, dan budaya, serta kepribadian. Pada mulanya, pendidikan dilaksanakan di dalam keluarga. Ayah dan ibunya lah sebagai pendidik utama. Akan tetapi kondisi sekarang orang tua menyerahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya kepada sekolah. Melihat kondisi seperti ini, maka peranan guru di sekolah perlu dioptimalkan. Sebagai pemegang amanah, guru bertanggung jawab atas amanah yang diserahkan kepadanya. Seorang guru atau pengajar adalah merupakan figur dan tokoh yang menjadi uswatun hasanah bagi peserta didik dalam mengambil semua nilai dan pemikiran tanpa memilih antara yang baik dengan yang buruk. Karena anak-anak memandang guru adalah sosok yang disanjung, didengar, dan ditiru, sehingga pengaruh guru sangat besar terhadap kepribadian dan pemikiran seorang anak. Oleh sebab itu, seorang pengajar harus membekali diri dengan ilmu agama dan ilmu keduniawian, akhlak yang mulia, serta rasa sayang kepada seorang anak didik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, "Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum apabila di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai indikator sekolah yang diamanahkan undang-undang kepada lembaga pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan, fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah indikator yang paling sederhana untuk menilai standar sekolah yang bagus di negara kita. Glasser dalam bukunya yang kedua, The Quality School Teacher, memberi pesan kepada kita bahwa setidaknya ada 6 indikator yang harus dipenuhi sebuah sekolah agar menjadi sekolah yang berkualitas. Yang pertama adalah lingkungan kelas yang hangat dan mendukung. Nomor 2, siswa harus selalu diminta untuk melakukan hal-hal yang berguna. Yang ketiga, yaitu siswa selalu diminta untuk mengerjakan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya. Yang nomor 4, siswa diajari dan diberi kesempatan mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri, kemudian diminta untuk meningkatkannya. Yang nomor 5, yaitu pekerjaan yang berkualitas selalu terasa menyenangkan. Dan yang terakhir, yakni pekerjaan berkualitas yang tidak pernah bersifat merusak. Selain hal-hal yang saya ucapkan tadi, sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dinilai bagus dapat diketahui dari indikator yang pertama, yaitu selalu
orientasi pada standar kinerja profesional. Yang kedua yakni memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pengetahuan dan kompetensi. Dan yang ketiga, berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap siswa. Yang keempat, menjalin budaya kerjasama yang baik antara manajemen, guru, dan siswa. Yang nomor 5, biaya terjangkau dengan fasilitas yang memadai, termasuk fasilitas kesehatan bagi warga sekolah. Yang keenam, mengembangkan kehidupan yang memberikan peluang kepada guru dan siswa untuk berkreasi. Yang nomor 7, yakni bekerja sama diterima oleh semua pihak dan tujuan diinformasikan secara jelas. Yang kedelapan, yakni kerjasama dan konsensus dalam kegiatan sekolah. Yang nomor 9, keterlibatan orang tua itu juga penting. Dan yang terakhir yakni pelatihan internal bagi guru. Yang ketiga adalah pendidikan di masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragama akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalidu." Artinya, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Karenanya, hendaklah salah seorang di antara kalian mencermati kepada siapa ia berteman. Hadis di atas menerapkan berapa pentingnya masyarakat sebagai lembaga ketiga sesudah keluarga dan sekolah, yang mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup, dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan beragama, serta berbagai jenis macam budaya. Setiap masyarakat dimanapun berada tentu mempunyai karakteristik sendiri sebagai norma khas di bidang sosial budaya yang berbeda dengan karakteristik masyarakat lain, namun juga mempunyai norma-norma yang universal dengan masyarakat pada umumnya. Di masyarakat terdapat norma-norma sosial, budaya, dan agama yang harus diikuti oleh warganya, dan norma-norma itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Mengingat pentingnya peran masyarakat sebagai lingkungan pendidikan, maka setiap individu sebagai anggota masyarakat harus menciptakan suasana yang nyaman demi keberlangsungan proses pendidikan yang terjadi di dalamnya. Tentu saja masyarakat tidak seluruhnya mempunyai sifat baik dan mendukung proses kita belajar. Oleh karena itu, kita harus cermat dalam memilah dan memilih teman dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kebaikannya akan berasar kepada kita. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang jahat, maka kejahatan itu juga akan menular kepada diri kita sendiri. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim didatangkan, "Alil mar'i la tas'al wa absir qarinahu, fa innal qarinah bil muqarani yaqtadi, fa in kana dza syarrin fajannibhu suratan, wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi." Yang artinya, janganlah kamu bertanya mengenai seseorang, tetapi lihatlah siapa temannya, karena seseorang akan mengikuti perilaku temannya. Bila temannya orang yang jahat, maka hindarilah segera mungkin. Bila temannya adalah orang yang baik, maka bersahabatlah dengannya. Niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Kepada seseorang bagaimana dia, janganlah kamu bertanya, itu anaknya siapa, itu keturunannya siapa, dan lain sebagainya. Akan tetapi tanyalah dia itu berteman dengan siapa, karena bagaimana dia itu bisa dilihat dari situ. Biasanya runtang-runtungnya itu dengan siapa. Kalau runtang-runtungnya dengan teman yang baik, maka biasanya menjadi orang baik juga. Tapi kalau runtang-runtungnya dengan orang yang jahat, maka alamat bahwa orang itu juga jahat karena kena kejahatannya temannya yang jahat tadi. Dalam kitab Ta'lim tadi diterangkan, kalau kamu tahu, kamu saksikan setiap hari orang itu berkumpul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk perilakunya, maka cepat-cepatlah kamu harus bersama dengan orang-orang yang baik.
maka bertemanlah kamu, maka kamu akan mendapatkan sebuah petunjuk sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, masalul jalisi sholihi wal jalisi su'i kamathali swahil miski wa kiril haddadi. Yang artinya perumpamaan teman yang baik yang duduk dengan Anda dibandingkan dengan teman yang buruk ialah ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Hadis di atas menerangkan bahwa orang yang berteman dengan orang baik itu seperti orang yang berteman dengan orang yang berjualan minyak misik, yaitu minyak wangi. Walaupun tidak membeli minyak wangi tersebut, pasti juga kena baunya, juga akan wangi. Akan tetapi kalau berteman dengan orang yang jahat, seperti dekat dengan dapurnya pandai besi, kalau tidak terbakar rumahnya ya terbakar pakaiannya, kalau tidak terbakar pakaiannya ya terbakar badannya. Kalau berteman dengan provokator ya jadi provokator juga.